kita akan bahas soal ulangan harian kedua, materi matriks untuk bagian pertama. Nomor 1, nilai A yang memenuhi matriks di bawah ini adalah, kita punya matriks 2, 1, A tambah B, 7, ditambah dengan matriks 4, B, 10, 5, sama dengan 6 minus 3, 11, 12. Oke, dari sini kita dapat melihat ini adalah operasi penjumlahan. Maka kita selesaikan dulu hasil dari operasi penjumlahan matriks yang di sebelah kiri. Maka langsung saja, baris pertama kolom 1 dijumlahkan dengan elemen baris pertama kolom 1. Maka ini 2 tambah 4, kemudian 1 tambah B, kemudian di sini A tambah B tambah 10, lalu di bawah di sebelahnya 7 tambah 5. Nah, hasilnya adalah 6 minus 3, 11, 12. Oke, ini kita sederhanakan kembali, 2 tambah 4 bisa ya, 6, kemudian ini 1 tambah B, lalu A tambah B tambah 10. Nah, untuk ini hasilnya adalah 12. Sama dengan 6 minus 3, 11, dan 12. Oke, karena ini adalah sebuah persamaan matriks, maka ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya, elemen-elemen yang seletak itu nilainya harus sama. Misalnya ini elemen yang berada di baris 1 kolom 1, nilainya harus sama dengan elemen yang berada di baris 1 kolom 1 yang ada di matriks sebelah kanan. Ini kita lihat sudah sama ya, 6, 6. Kemudian berarti dari sini kita peroleh 1 ditambah B itu sama dengan minus 3. Maka B-nya sendiri kita peroleh minus 3 dikurang 1, yaitu hasilnya adalah minus 4. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, A tambah B tambah 10 itu senilai dengan 11. Maka untuk B sendiri kita dapat minus 4, kita langsung substitusi A minus 4 ditambah 10 itu sama dengan 11. Yang artinya A tambah 6 sama dengan 11. Maka A sendiri nilainya adalah 11 kurang 6, A yaitu 5. Oke, kita akan bahas untuk soal nomor 2. Nah, di sini ada kata nilai X yang memenuhi persamaan matriks. Kalau kita lihat ini adalah operasi perkalian ya, perkalian dari dua buah matriks. Nah, hasilnya adalah yang di sebelah kanan, yaitu 33 minus 12 minus 20 minus 16. Nah, kalau operasi perkalian dua buah matriks, yang kita ingat adalah baris kali kolom. Baik, langsung saja. 2. Kita punya matriks ordo 2 kali 2, yaitu elemennya 3, 6, 0, minus 4, dikali dengan matriks 1, 3x, 5, 4. Nah, hasilnya adalah 33 minus 12, minus 20, dan minus 16. Oke, langsung saja kita baris kali kolom ya. 3 kali 1, 3, ditambah 6 kali 5, 30. Itu untuk elemen baris 1 kolom 1. Lalu elemen baris 1 kolom 2 adalah 3 kita kali ke 3x, berarti 9x. Kemudian 6 kali 4 ditambah 24. Lalu elemen baris 2 kolom 1 adalah 0 kali 1, 0. Kemudian minus 4 kali 5. Minus 4 kali 5 itu minus 20. 0 kali 3x itu 0. Kemudian minus 4 kali 4 itu negatif 16. Dan di kanan itu 33, 12, minus 20, dan minus 16. Oke, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 33, 9x ditambah 24, minus 20, dan minus 16. Hasilnya adalah 33, minus 12, minus 20, dan minus 16. Oke, kalau kita lihat, ini adalah sebuah persamaan matriks ya, di mana elemen-elemen yang seletak itu nilainya sama. Seperti ini 33, 33.
Ini minus 20, minus 20, minus 16. Nah, berarti untuk yang ini itu nilainya adalah minus 12. Nah, kita peroleh 9x ditambah 24 itu sama dengan minus 12. Maka 9x sama dengan minus 12 dikurang 24. 9x sama dengan minus 36. Dan x sendiri adalah minus 36 per 9. X sama dengan minus 4. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Diketahui matriks P 2, 5, 1, 3, kemudian matriks Q 5, 4, 1, 1. Nah, yang dicari adalah determinan matriks Q inverse kali P inverse ini kali ya. Maka dari sini langkah kerjanya adalah pertama-tama kita harus cari dulu Q inverse-nya, kemudian P inverse, dan selanjutnya kita kalikan dan kita temukan determinannya. Oke, langsung saja. Nomor 3, Q inverse sama dengan, langsung saja Q inverse sama dengan 1 per determinan Q kali adjoint Q. 1 per determinan Q. Determinan Q yang ini ya. Maka 5 kali 1, 5 dikurang 1 kali 4, 4. Dikali adjoint Q, yaitu 1, 5, kemudian minus 4, minus 1. Nah, dari sini kita peroleh 1 per 1 dikali adjoint 1, minus 4, minus 1, 5. Hasilnya adalah 1 per 1, 1 ya. Berarti hasilnya 1, minus 4, minus 1, 5. P inverse. P inverse sama rumus yang digunakan 1 per determinan P dikali adjoint P. Nah, matriks P adalah yang ini. Berarti 2 kali 3, 6 dikurang 1 kali 5, 5. Dikali adjointnya adalah 3, 2, minus 5, minus 1. Nah, 1 per 6 kurang 5, 1, 1 per 1, 1 ya. 1 dikali matriks ini maka hasilnya sama. 3, minus 5, minus 1, 2. Nah, setelah kita dapat Q inverse dan juga P inverse, maka ini kita kalikan Q inverse dikali P inverse. Q inverse-nya 1, minus 4, minus 1, 5. Kemudian P inverse-nya 3, minus 5, minus 1, dan 2. Perkalian matriks itu baris kali kolom ya. Di sini kita temukan 1 kali 3, 3, kemudian ditambah 4, 1 kali minus 5, minus 5, minus 8, lalu minus 1 kali 3, minus 3, 5 kali minus 1, minus 5, minus 1 kali minus 5, 5, 5 kali 2, 10, tambah 10. Sehingga hasilnya adalah 7, minus 13, kemudian minus 8, dan 15. Selanjutnya determinan Q inverse kali P inverse. Tinggal kita cari, yaitu 7 kali 15 dikurang minus 8 dikali minus 13. Nah, itu kalau kita hitung, hasilnya adalah 105 dikurang 104, yaitu 1. Sekarang kita akan bahas soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah transpose matriks A, yaitu A, C, B, D. Kemudian ada informasi lanjutannya, yaitu jika A transpose itu sama dengan A inverse, maka nilai AD kurang BC itu sama dengan berapa? Bergerak dari sini, yang menjadi pertanyaan adalah matriks A-nya itu sebenarnya elemennya apa? Nah, karena di sini katanya transpose matriks A adalah ACBD. Berarti matriks A itu sendiri adalah A, B,
C, D. Kita sudah menemukan matriks A, maka langsung kita selesaikan soal nomor 4. Matriks A itu sendiri adalah A, B, C, D. Sehingga A transposnya adalah A, C, B, D. Seperti yang diketahui di soal di awal. Maka kita bergerak dari A transpose itu katanya sama dengan A inverse. Nah, A transpose sendiri itu adalah A, C, B, D. Maka untuk A inverse adalah 1 per determinan dari matriks A dikali adjoint dari matriks A. Kita selesaikan AC, BD itu sama dengan ini, langsung kita kali. Berarti ini D per AD kurang CB. Lalu ini minus B per AD kurang CB. Dan yang ini adalah minus C AD kurang CB A per AD kurang CB. Oke, kita menemukan sebuah persamaan matriks di mana elemen-elemen dari matriks sebelah kiri itu sama dengan elemen-elemen dari matriks sebelah kanan yang seletak. Maka di sini kita dapat bahwa A itu sama dengan D per AD kurang CB. Lalu B itu sama dengan min C per AD kurang CB. Kemudian C itu sama dengan min B per AD kurang CB. Dan selanjutnya D sama dengan A per AD kurang CB. Nah, yang ditanya adalah AD kurang BC. Itu kan sama aja dengan AD kurang CB, yaitu penyebutnya ini. Ya kan? Maka dari sini kita dapat A dikali AD kurang CB itu sama dengan D. Nah, kita substitusi langsung ke sini. D kali AD kurang CB itu sama dengan A. Ganti nilai D-nya menjadi A kali AD kurang CB dikali AD kurang CB itu sama dengan A. Berarti AD kurang CB kali AD kurang CB sama dengan 1. Nah, dari bentuk ini kita dapat pahami bahwa ini adalah perkalian dari dua bilangan. Nah, dua bilangan yang kalau dikali hasilnya 1 itu yang memungkinkan hanya ada dua kemungkinan, yaitu AD kurang CB itu hasilnya 1 atau AD kurang CB hasilnya adalah minus 1. Soal nomor 5. Syakur dan Maliska membeli obat di apotek Jitu. Syakur membeli Demacolin 5 tablet dan 3 Prastamol, sedangkan Maliska membeli 4 tablet Demacolin dan 2 tablet Prastamol. Di kasir, Syakur membayar 11.500, sementara Maliska membayar 9.000. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa harga 1 tablet Demacolin dan 1 tablet Prastamol. Oke, kita langsung saja soal nomor 5. Pertama, kita misalkan X sebagai 1 tablet Demacolin Y 1 tablet Prastamol. Kemudian kita buat SPL-nya. Di sini SPL-nya ada 2, yaitu yang pertama 5X ditambah 3Y
sama dengan 11.500. SPL yang kedua itu 4 tablet Demokolin, berarti 4X ditambah 2Y sama dengan 9.000. Oke, di sini kita harus menemukan terlebih dahulu matriks secara keseluruhan, matriks hasilnya, kemudian matriks untuk X-nya dan matriks untuk Y-nya, kemudian nanti masing-masing kita hitung determinannya. Oke, untuk yang pertama, matriks secara keseluruhan yaitu untuk hasilnya adalah 5, 3, 4, 2. Kemudian ini kalau kita hitung determinannya, maka hasilnya adalah 5 kali 2 dikurang 4 kali 3 sama dengan minus 2. Nah, untuk dx-nya, matriks untuk X adalah 11.500, 3, 9.000, 2. Nah, determinannya adalah 11.500 dikali 2 ditambah 9. Determinannya adalah 11.500 dikali 2 dikurang 9.000 kali 3. Hasilnya adalah minus 4.000. Nah, kemudian untuk DY-nya kita tuliskan dulu matriksnya adalah 5, 11.500, 4, 9.000. Determinannya adalah 5 kali 9.000 dikurang 4 kali 11.500. Sehingga hasilnya adalah minus 1.000. Kemudian untuk X-nya adalah DX per D. DX-nya adalah minus 4.000 per minus 2. Maka hasilnya adalah 2.000. Harga untuk 1 tablet Demokolin. Kemudian untuk Y, DY per D. DY tadi kita peroleh minus 1.000. D-nya minus 2, sehingga hasilnya adalah 500. Harga untuk 1 tablet paracetamol. Jadi jawabannya adalah 2.000 dan 500.